Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Delpia dari kelas Biologi Proteksi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi organ yang dimiliki oleh tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang pertama, ada struktur akar. Perbedaan yang mencolok antara tumbuhan dikotil terletak pada berkas pembuluh. Berkas pembuluh pada tumbuhan dikotil terlihat lebih teratur, sedangkan berkas pembuluh pada tumbuhan monokotil terlihat berkas pembuluh yang tidak teratur. Menurut literatur, pada akar tumbuhan dikotil di antara xylem dan phloem terdapat kambium, sedangkan pada akar tumbuhan monokotil di antara xylem dan phloem tidak dijumpai kambium. Yang kedua, ada struktur batang. Struktur jaringan penyusun batang monokotil tumbuhan terdiri dari epidermis, yaitu terdiri dari satu lapis sel dengan susunan rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Pada dinding sel sebelah luar terdapat lapisan kutikula yang berguna untuk melindungi batang dari kekeringan. Yang kedua, ada korteks, tersusun oleh sel-sel parenkim yang keadaan dindingnya tipis. Sel-sel parenkim pada korteks batang memiliki bentuk tidak teratur sehingga mengakibatkan banyak ruang di antara sel-selnya. Kemudian ada stele atau silinder pusat, terdapat di sebelah dalam korteks. Batas antara korteks dan stele umumnya tidak jelas. Pada stele monokotil terdapat ikatan pembuluh yang menyebar dan bertipe kolateral tertutup sehingga tidak memiliki kambium yang menyebabkan batang monokotil tidak dapat tumbuh membesar atau tidak terjadi pertumbuhan menebal atau sekunder. Sedangkan susunan struktur jaringan penyusun batang dikotil dari luar ke dalam tersusun dari beberapa bagian, yaitu epidermis, merupakan lapisan terluar yang dilapisi oleh kutikula serta berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya oleh adanya gangguan luar. Yang kedua, ada korteks, terdiri dari beberapa lapis sel yang dekat dengan lapisan epidermis, tersusun atas jaringan kolemkin, makin ke dalam tersusun atas jaringan parenkim. Ketiga, endodermis, tersusun atas lapis sel, merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan stele. Yang keempat, ada stele atau silinder pusat, merupakan lapisan terdalam dari batang. Lapisan terluar stele disebut perisikel atau perikambium. Ikatan pembuluh pada stele batang dikotil disebut tipe kolateral terbuka dengan xilem di sebelah dalam dan phloem di sebelah luar, serta dibatasi oleh kambium di antara keduanya. Yang ketiga, ada struktur organ pada daun tumbuhan dikotil dan monokotil. Dilihat dari segi berkas pembuluhnya, pada tumbuhan dikotil memiliki berkas pembuluh yang terdiri dari xilem dan phloem yang letaknya teratur. Tumbuhan dikotil dan antara xilem dan phloem terdapat kambium. Pada tumbuhan monokotil, berkas pembuluh yang terdiri dari xilem dan phloem yang letaknya tidak teratur. Tumbuhan monokotil dan antara xilem dan phloem tidak dijumpai kambium. Kemudian ada jaringan epidermis. Pada daun dikotil, epidermis atas terdiri dari lapisan yang tidak terdapat stoma. Pada daun monokotil, epidermis terdiri dari epidermis atas dan bawah dengan ukuran dan bentuk yang berbeda dan memiliki stoma. Lihat dari jaringan mesofil. Pada daun dikotil, sel-sel mesofil terdiri atas dua tipe, jaringan palisade dan jaringan spons. Jaringan mesofil selalu mengandung kloroplas. Pada daun monokotil, jaringan mesofil tidak mengalami diferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan spons, tetapi terdiri atas sel-sel parenkim dengan kloroplas dan ruang antar sel internya tetapi mengandung sedikit kloroplas. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai struktur organ tumbuhan monokotil dan dikotil. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan. Terima kasih.